Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memulai kebaktian pada siang hari ini, hari yang dikuduskan Tuhan, minggu pertama setelah Epifani. Dalam nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Haleluya. 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 Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembuhkan atau dituruti. Yang ketiga, jangan menjemput nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Biarkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Semua
janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Baru damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali. Pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Tajuk Allah memberi kasih-Nya padaku, dan dengan darah-Nya kudus dihapus dosaku. Tajuk Roh-Mu yang kudus sinari hatiku, dan dalam Roh-Mu ku kenal Yesus penebusku. Namun yang ku tahu pasti, Yesus membimbing pegang tanganku, jiwaku pun dilindungi. Horas, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut warta jemaat gereja kita. Yang pertama, nama minggu HKBP. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama sesudah Epifanias, yang artinya penampakan Allah atau Allah menjadi manusia. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari Minggu 14 Januari 2024 pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan baptisan kudus. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus,
dapat menghubungi Sinto Banjar masing-masing dan mengikat di rumah duka Uki Cawang pukul 10 WIB. Dan kebaktian penghiburan dari Ruas pukul 20 WIB. Sebelum pemakaman dilaksanakan, jenazah akan dibawa ke gereja pada hari Senin 8 Januari 2024 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pisah sambut pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan pimpinan pusat HKBP nomor SK nomor 610 PDT SK 09 2023 memutuskan dan menetapkan pendeta Jojor Poru Pardede MTH melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, dan surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 408 PDT SK 07 2023 memutuskan dan menetapkan pendeta Welsin Budiman Dalimunte MTH melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pelantikan pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024 di Gedung Sopo Praja. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Minggu 14 Januari 2024, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah siang ini terambil dari kitab Keluaran pasal 6, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah
telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk. Tetapi Allah tidak melupakan janjinya terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mendengar jerit tangis dari bangsa Israel di Mesir, sehingga dia memanggil dan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir, membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan. Namun pada waktu itu Musa berdalih bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan memberi jalan keluar kepada Musa. Nanti Raja Mesir untuk memohon membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah. Firaun tidak mau memberi bangsa Israel keluar. Bahkan kerja paksa semakin diperberat kepada bangsa Israel. Dan janji Allah itulah yang dipertegas Allah kepada Musa kembali. Karena dia gagal pertama kali membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah mengatakan beberapa kali di dalam nas yang tadi, akulah Tuhan. Oleh sebab itu kembali kepada Allah. Lihat kepada Allah. Datang kepadanya. Dia yang memberi kekuatan. Dia akan menyatakan kuasanya melalui hamba-hambanya. Kalaupun pada kedatangan Musa yang pertama belum menjadi kenyataan pembebasan bangsa Israel, Allah mau mengatakan kepada Musa, saya adalah Tuhan, saya adalah Yahweh. Pada pertama kali gampang untuk mencerna itu, tetapi jangan khawatir. Sepanjang masa saya tetap Allah. Di mana-mana pun saya tetap Allah. Saya tetap berkuasa. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Batak khususnya, andaikan kepada orang Batak Musa itu datang, lalu karena kedatangannya semakin berat apa yang kita tanggung, mungkin rame-rame, ayo itu Musa, hadang usir itu, bunuh dia. Dengan anggapan bahwa Musa memperberat. Dan apa yang dapat dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi ke depan, jangan mau undur sejengkal pun di dalam kebersamaan bersama-sama dengan Allah. Karena Allah kita bukan Allah kaleng-kaleng. Allah kita bukan Allah buatan. Bukan ciptaan manusia. Bukan karya para ahli di dunia ini. Tetapi Allah kita adalah Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Petrus pada waktu dia diadili kan
pergilah, cepat pergi. Supaya kami semuanya jangan mati. Bukan hanya itu. Apa yang andaikan kita mengalami masalah di dalam hidup ini, marilah percaya kepada pimpinan Tuhan. Sepanjang tahun 2024 yang masih panjang kita jalani. Dan Allah pasti melakukan hal-hal yang di luar perhitungan kita. Dan siapa duga bahwa Allah akan hadir melalui Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem. Dengan segala kemiskinannya, kita akan menjadi kaya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang mau menyatakan hak pilih kita, harus juga menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah di bumi ini. Pertanggungjawaban kita di dalam pemilihan umum yang akan datang adalah juga pertanggungjawaban kepada Allah. Oleh sebab itu, ibu bapak, 5 minggu ke depan berdoalah dan terus berdoa. Memohon kepada Tuhan agar kita diberi hikmah. Hikmat surgawi memilih pilihan yang takut akan Tuhan. Yang dapat membawa damai sejahtera bangsa ini ke depan dalam kepada yang lain. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa menolong, memegang tangan kita, terus berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan sampai akhir hayat kita, kuasa Tuhan tidak akan pernah undur sedikit pun, agar kita memasuki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Bapa, beri iman percaya di dalam hati kami masing-masing untuk menjalani tahun 2024 ini. Kami adalah bangsa Tuhan. Kami adalah umat Tuhan yang Tuhan kasihi melalui Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa Surgawi, kami berdoa atas dilaksanakannya pada tanggal 14 Februari yang akan datang pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif di negara kami, Indonesia tercinta ini. Tuhan beri hikmat surgawi kepada kami untuk memilih Tuhan atas semua pelayanan yang ada di jemaat ini. Di mana pada hari Minggu yang akan datang akan dilaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak. Biarlah Tuhan menggerakkan hati para orang tua, ayah dan ibu. Anak yang Tuhan karuniakan bagi keluarga mereka membawa anak-anaknya di dalam baptisan kudus. Beri hikmat surgawi, mendidik, membesarkan anak-anaknya di dalam firman-Mu, di dalam kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga jika kemarin, hari ini, dan persembahan untuk dapat menyelesaikan pembangunan rumah dinas pendeta. Agar pendeta kami yang melayani di jemaat ini dapat melayani di dalam sukacita dan hati yang senang.
Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Di rumahnya, di rumah sakit. Yang tertera di dalam warta ini atau yang tidak tertera. Jenguk dan tilik mereka Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu. Tangan kemurahan, tangan kesembuhan. Beri kepada mereka iman percaya yang sungguh-sungguh. Biarlah mereka bersyukur atas karunia dan rahmat-Mu. Pimpin mereka ke depan. Menjalani hari-hari pada tahun berikutnya. Dan mereka selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan undur dari rumah-Mu yang kudus ini. Sertai kami, utus malaikat-Mu menyertai kami di dalam perjalanan, agar kami tiba di rumah dengan selamat. Bersama-sama dengan keluarga kami. Dan juga ibadah nanti sore. Tuhan berkati hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.